Shalom, beloved people. Semakin kita mendekati akhir tahun 2020, semakin saya diingatkan Tuhan mengenai pentingnya secara aktif kita mempergunakan iman untuk membentuk dunia kita. Memang dunia punya konotasi yang luas, tetapi minimal itu berarti kehidupan kita dan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan kita. Keluarga, kesehatan, ekonomi, dan masa depan kita. Bicara masa depan, banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan, mengizinkan masa depannya dipenjara oleh masa lalunya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Kita akan mempelajari hal ini dan bagaimana kita dapat membentuk masa depan kita dengan cara atau prinsip yang diajarkan firman Tuhan. Prinsip pertama, words comes from the abundance of the heart. Kata-kata mengalir atau meluap dari hati yang dipenuhi dengan hal itu. Mari kita lihat Matius pasal 12 ayat 34. Dikatakan demikian, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati." Kalau yang di dalam hati adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, hal sakit penyakit, celaka, kekurangan, kebangkrutan, hal-hal yang mungkin kita baca dan kita merasa, oh, sepertinya apa yang saya baca ini seperti saya ini. Karena Anda menerima itu, maka perkataan kita juga pasti akan mengikuti hal-hal yang kita terima itu. Sekali lagi, Yesus mengatakan yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita perlu memastikan bahwa hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Nah, bagaimana supaya hati kita dapat dipenuhi dengan hal-hal yang baik? Prinsip yang kedua, what you keep seeing will eventually fill your heart. Apa yang engkau terus-menerus lihat akan pada akhirnya memenuhi hatimu. Dan kita sudah lihat tadi prinsip pertama, apa yang memenuhi hati kita pada akhirnya pasti meluap keluar ke mulut kita. Mari kita lihat Amsal pasal 4 ayat 20-21. Dikatakan demikian, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu." Sekali lagi, janganlah semuanya itu, semuanya tadi apa? Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Apa yang mengisi hati seseorang akan terpancar ke dalam kehidupannya. Sekali lagi, apa yang mengisi hati seseorang akan terpancar ke dalam kehidupannya. Itu sebabnya firman Tuhan di ayat 23 tadi berkata, untuk menjaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab entah hal baik atau hal buruk yang mengisi hati seseorang, itu akan terpancar ke dalam kehidupannya. Kita perlu menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Pertanyaan, bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Nah, kita mundur beberapa ayat tadi ke ayat 20-21. Dikatakan, "Perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, dan kemudian janganlah semuanya itu menjauh dari matamu." Dengan kata lain, pastikan firman Tuhan menjadi perhatian kita, menjadi fokus kita, dan firman Tuhan itu terus ada di depan mata kita. Bagaimana firman Tuhan bisa terus ada di depan mata kita? Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita terus-menerus melihat firman Tuhan. Artinya bukan sekedar kita terus membaca firman Tuhan, tapi mengizinkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar itu membentuk gambaran mengenai diri kita. Di depan mata kita, kita lihat gambaran itu terus. Sehingga dikatakan janganlah itu menjauh dari matamu. Jadi gambaran yang dibentuk firman Tuhan berkata apa? Membentuk gambaran mengenai diri kita. Itu yang kita lihat terus di depan mata kita. Janganlah itu menjauh dari matamu. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Jadi dengan kata lain, gambaran yang firman Tuhan beri. Contoh, firman Tuhan berkata oleh bilur Yesus, kamu sudah sembuh.
Izinkan itu membentuk gambaran di dalam hati kita. Gambaran kita yang sudah sembuh. Gambaran kita yang sehat sempurna. Dan itu yang jangan kita biarkan menjauh dari matamu. Imajinasi kita, pikiran kita, impian kita, perenungan kita, bayangan kita mengenai diri kita, dan masa depan kita. Apakah itu sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan atau tidak? Izinkan firman Tuhan membentuk gambaran yang sesuai. Dan kemudian jangan biarkan itu menjauh dari mata kita. Terus kita biarkan itu, kita imajinasikan itu, memenuhi pikiran kita, impian kita, renungkan kita, bayangan kita. Tidak peduli sejauh apapun gambaran itu berbeda dari kenyataannya saat ini, biarkan gambaran firman Tuhan itu yang memenuhi mata kita, imajinasi kita, pikiran kita, bayangan kita, impian kita mengenai diri kita dan mengenai masa depan kita. Apa yang akan terjadi? Firman Tuhan berkata, apa yang kita terus lihat, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Apa yang kita terus lihat akan mengisi hati kita. Sebab dikatakan, firman Tuhan tadi adalah, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Jadi apa yang kita terus-menerus lihat, itu akan memenuhi hati kita. Apa yang kita terus-menerus lihat akan tersimpan di dalam hati kita. Dengan menyimpan gambaran-gambaran yang firman Tuhan beri mengenai diri kita di dalam hati kita, demikianlah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sehingga di dalam hati kita akan tersimpan perbendaharaan. Atau bahasa Inggrisnya treasures, harta karun yang baik. Bukan yang buruk, tapi yang baik. Dengan cara bagaimana? Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Gambaran yang firman Tuhan beri mengenai diri kita, kita terus lihat sehingga dia masuk ke hati kita, memenuhi hati kita sepenuh-penuhnya. Dan itu yang kemudian menjadi perbendaharaan, harta karun yang baik, yang memenuhi hati kita, yang kemudian akan terpancar ke dalam hidup kita. Prinsip yang ketiga, harta karun, treasures of the heart, harta karun yang memenuhi hati kita tidak bisa disembunyikan. Ya, dikatakan tadi, dia pasti terpancar ke dalam kehidupan kita. Dia akan juga termanifestasi lewat perkataan kita. Jadi, kalau perbendaharaan hati seseorang itu baik, dia pasti mengeluarkan perkataan yang baik. Kalau perbendaharaan hati seseorang itu buruk, dia pasti akan mengeluarkan perkataan yang buruk. Contoh, orang dengan perbendaharaan hati yang baik akan berkata menghadapi masalah yang sama yang dihadapi orang lain dengan perbendaharaan hati yang buruk. Dia akan mengatakan, yang baik ini akan mengatakan, Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyediakan jalan keluar. Sebaliknya, yang buruk akan mengeluarkan perbendaharaan yang buruk yang ada dalam hatinya. Dia sudah terbayang hal-hal buruk yang akan terjadi. Dia sudah terbayang kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dia sudah punya imajinasi mengenai hal-hal buruk yang akan terjadi. Dan dia akan berkata, celaka nih, celaka nih, celaka nih. Mari kita lihat, Lukas 6 ayat 45. Firman Tuhan berkata, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Sekali lagi, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi barang yang baik, sesuatu yang baik, barang yang baik akan keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Anda mau melihat hal-hal baik terjadi dalam hidupmu, barang yang baik, bahkan hal yang fisik. Dan ini Yesus yang mengatakannya, dan dia tidak main-main dengan perkataannya. Barang yang baik akan keluar dari perbendaharaan hati. Treasures of the heart yang baik. Perbendaharaan hati, harta karun hati yang baik. Demikian juga perbendaharaan yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat. Jadi bagaimana barang yang baik dapat keluar dalam hidup kita, dapat termanifestasi dalam hidup kita, adalah dengan terlebih dahulu hati kita dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik. Kalau hati kita sudah dipenuhi dengan perbendaharaan yang baik, maka perkataan kita kemudian akan mengucapkan itu. Dan demikianlah, baik perbendaharaan yang baik atau perbendaharaan yang buruk, itu akan keluar menjadi barang yang baik atau menjadi barang yang buruk. Sebab yang memenuhi hati akan meluap dari mulut. Jadi ketika sudah penuh hati itu dengan perbendaharaan yang baik atau buruk, mulut mengucapkan, maka firman Tuhan berkata, Yesus mengatakannya,
bahwa apa yang kita ucapkan itu dari perbendaharaan hati yang baik atau buruk itu tadi akan keluar menjadi barang yang baik atau yang buruk. Jadi dengan kata lain, apa yang diucapkan mulut kita akan kemudian terjadi dalam hidup kita. Tapi perhatikan, bukan sekedar asal mengucapkan mulut kita. Ini itu bukan, tapi itu adalah apa yang sudah ada, perbendaharaan hati kita yang diucapkan mulut kita. Sebab apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Itu yang kemudian menjadi barang yang baik atau barang yang buruk yang keluar dari perbendaharaan hati yang baik atau yang buruk. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, yang meluap dari hati keluar dari mulut. Itu sebabnya Amsal 18 ayat 7 mengatakan, orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Ini contoh perbendaharaan yang jahat yang keluar dari mulut seseorang yang menghancurkan orang itu. Bibirnya menjadi jerat bagi nyawanya. Mungkin dia membaca sesuatu, mungkin dia mendengar laporan, mungkin dia sudah menerima second opinion, beberapa ahli mengatakan kondisinya buruk dan dia tidak bisa hidup lebih lama dari sekian bulan. Dan dia berkata, ya kayaknya umur saya paling hanya sampai di sini dan sebagainya. Itu jerat bagi nyawanya. Firman Tuhan berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Biarkan gambaran itu memenuhi mata kita, memenuhi hati kita, dan meluap dari mulut kita. Sebab apa yang sudah memenuhi hati, keluar dari mulut, akan termanifestasi. Barang yang baik, keluar dari perbendaharaan yang baik, dengan diucapkan oleh mulut. Perbendaharaan yang baik, mengeluarkan barang yang baik, dengan diucapkan, kata Yesus. Sebaliknya, Amsal 18 ayat 20 menunjukkan contoh barang yang baik yang keluar dari perbendaharaan hati yang baik. Dikatakan perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Tadi, bibirnya menjadi jerat bagi nyawanya. Sekarang, bibirnya menjadi sesuatu yang membuat kenyang hidupnya. Contoh, bibirnya mengatakan bahwa saya dapat atau saya cakap melakukan segala perkara oleh Kristus yang memberi kekuatan kepada saya. Dan bibirnya juga terus mengatakan, Allahku memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Bibirnya mengatakan, aku akan naik terus dan tidak turun. Bibirnya mengatakan, aku sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Maka ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini contoh perbendaharaan yang baik yang meluap dari hati yang baik yang menjadi berkat bagi orang itu. Nah, Amsal 18 ayat 21 menegaskan apa yang Lukas 6 ayat 45 tadi katakan. Dikatakan orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hati yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hati yang jahat. Karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Nah, Amsal 18 mengkonfirmasi hidup dan mati dikuasai lidah. Entah hidup dan atau mati ya secara ekonomi, keuangan, secara rumah tangga, secara kesehatan ya dikuasai lidah. Orang berkata, oh memang sudah saatnya ini, sudah waktunya yang ditentukan Tuhan. Tapi hidup dan mati dikuasai lidah. Dan Tuhan mengatakan dalam Mazmur 91, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Tapi banyak orang sudah punya pikiran bahwa tubuhnya sakit dan dia menerima itu, dia membiarkan itu menjadi gambaran mengenai dirinya yang memenuhi hatinya. Kemudian dia kemana-mana mengatakan, saya sudah tidak sehat lagi, saya sudah banyak penyakit, saya sudah banyak kelemahan, dan sebagainya, dan sebagainya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi, yang meluap dari hati, keluar dari mulut, terus-menerus digemakan, orang yang mengemakannya akan memakan buahnya. Jadi kita perlu memperhatikan perbendaharaan baik atau perbendaharaan jahat yang memenuhi hati kita. Sebab apa yang kita suka gemakan akan kita makan buahnya. Prinsip keempat, what you keep speaking will not only print in you a picture of yourself, but also will frame your world and come to pass. Apa yang kamu terus ucapkan, ya tadi dikatakan suka menggemakannya, apa yang kamu terus ucapkan akan membentuk gambar di dalam diri kamu mengenai diri kamu sendiri. Tapi bukan hanya itu, dia akan membentuk frame your world, akan membentuk
membentuk duniamu dan akan menjadi kenyataan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita perlu memperhatikan bahwa perkataan itu adalah sebuah kontainer, sesuatu yang membawa kuasa. Entah itu kuasa Allah atau kuasa iblis. Entah itu kuasa kehidupan atau kuasa kematian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, kita bisa membiarkan kuasa Allah yang bekerja atau kuasa kegelapan yang bekerja lewat mulut kita. Yesus berkata, sebab dengan perkataan mulutmu engkau dibenarkan atau engkau dihakimi. Jadi, kalau mulut kita sepadan, sejalan dengan perkataan Tuhan atau dengan firman Tuhan, maka kita sedang membiarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau mulut kita sejalan dengan perkataan kematian yang diajarkan turun-temurun ribuan tahun oleh iblis ke dalam dunia ini, maka kuasa kematianlah yang akan bekerja. Nah, oleh sebab itu kita perlu memperhatikan dan sangat menyadari bahwa perkataan kita itu kontainer terhadap kuasa, entah kuasa hidup atau kuasa mati, ya. Nah, Roma pasal 10 ayat 17 jelas mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti firman Allah itu contain the faith of God. Firman Allah, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berarti iman itu dibawa oleh firman kepada orang yang mendengarnya. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti iman dibawa oleh firman dan memenuhi hati orang yang mendengarnya. Jadi, perkataan adalah kontainer, dia membawa muatan, ya. Entah muatannya adalah kuasa kehidupan, kuasa iman, atau kuasa keputusasaan, kuasa ketakutan, kuasa kematian. Kita perlu memperhatikan kata-kata mana yang kita perhatikan, kita dengar, dan kita izinkan untuk membentuk gambaran mengenai diri kita. Nah, karena perkataan itu sendiri adalah kontainer, dan kalau firman Tuhanlah yang menjadi perhatian kita, maka kita akan melihat bahwa dengan sering mengucapkan firman Allah, kita akan mendapati diri kita lebih dipenuhi dengan iman daripada kalau kita sesekali saja. Karena perkataan tadi adalah kontainer, dia ada muatannya. Kalau perkataan Allah, muatannya adalah kehidupan dan iman. Maka semakin kita sering memperkatakan itu, ya, dan terlebih lagi kalau kita sering mendengar diri kita sendiri, mengutip, memperkatakan, mengucapkan hal-hal yang firman Tuhan ucapkan, maka kita akan lihat iman kita itu dengan cepat bertumbuh. Ya, kenapa? Karena iman itu datang lewat firman, karena firman, perkataan itu adalah kontainer yang membawa iman dari Allah ke dalam hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang luar biasa adalah kita akan lebih dipenuhi dengan iman dengan mendengar perkataan kita sendiri daripada mendengarkan perkataan orang lain. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam. Baik mendengar perkataan yang diberitakan. Ya, kita punya banyak sarana di dunia modern ini untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan berulang-ulang. Ya, tapi adalah sangat baik ya untuk kita mengucapkan sendiri. Jangan lupa memperkatakannya. Ya, jangan lupa memperkatakannya. Makin kita dengar, dia akan makin memenuhi hati kita dengan iman dan makin membentuk gambaran mengenai diri kita sebagaimana yang firman Tuhan tunjukkan. Nah, kalau kita terus-menerus mengucapkan itu, maka dia akan membentuk imajinasi bayangan itu tadi. Dia akan tercetak ke dalam diri kita gambaran yang firman Tuhan tunjukkan mengenai diri kita. Dan ketika gambaran yang kita dapat dari firman Tuhan itu tercetak di dalam diri kita, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang memiliki iman yang keras kepala. Apa itu iman yang keras kepala? Iman yang nggak mau mundur, iman yang nggak mau nyerah, iman yang nggak mau terima kompromi, iman yang nggak mau terima kurang dari yang firman Tuhan bilang. Pokoknya firman Tuhan bilang begini berarti begini, tidak mau dan tidak bisa, dan saya tidak terima kurang dari itu. Itu iman yang keras kepala. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ketika iman yang keras kepala bekerja, mukjizat terjadi. Ketika perkataan yang lahir dari iman yang keras kepala, yang sudah memenuhi hati seseorang, karena hati itu sudah dipenuhi dengan gambaran yang firman Tuhan beri, maka perkataan-perkataan iman yang keras kepala itu
ya, akan mem kemudian membuat hal-hal yang diucapkan itu menjadi termanifestasi. Nah, apa yang kita perlu perhatikan juga adalah bahwa orang yang sudah memiliki gambaran yang tercetak di dalam diri mereka, mengenai masa depan mereka dan sebagainya, itu akan mengucapkan gambaran itu, dan entah itu gambaran yang baik atau gambaran yang buruk, gambaran kehidupan atau gambaran kematian, dia akan mengucapkannya. Ya, dan ketika dia mengucapkan itu, ya ketika dia sudah tercetak, dia menjadi iman yang keras kepala atau dia menjadi ketakutan yang keras kepala. Kalau itu gambaran yang buruk, ya, maka dia akan mengucapkan itu dengan sangat mempercayainya, ya. Dan itu sebabnya, ya, kita sering kali melihat orang-orang yang sudah memiliki gambaran mengenai dirinya dalam keadaan sakit, walaupun pada saat itu dia relatif sebenarnya sehat, ya. Walaupun mungkin juga dia memang sebenarnya masih dalam keadaan sehat, tapi dia baca laporan ini, baca laporan itu, dengar ini, dengar itu, dan macam-macam membentuk gambaran mengenai dirinya. Oh, kalau udah usia segini, kalau udah umur segini, biasanya ini, biasanya itu, dan dia mulai menerima itu, ya, dan dia mulai mengucapkannya. Anda akan melihat bahwa mereka kemudian mengalami apa yang mereka ucapkan itu. Kenapa? Karena prinsip yang kelima, ya. Prinsip yang kelima adalah you will have whatsoever you say. Engkau akan memiliki apapun yang sudah engkau katakan. Siapa yang mengucapkan ini? Yesus. Markus 11 ayat 23. Dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Maka hal itu akan terjadi baginya dalam bahasa Inggris diterjemahkan lebih jelas. Dikatakan dalam bahasa Inggris, he shall have whatsoever he say. Dia akan memiliki apapun yang dia ucapkan. Jadi Yesus mengatakan, kita akan memiliki bukan sekedar apa yang kita percayai, tapi apapun yang kita ucapkan. Jadi ketika hati percaya, mulut mengucapkan, maka he shall have whatsoever he said. Dikatakan apa tadi? Tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Kemudian dikatakan dia akan memiliki apapun yang dia ucapkan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu sebabnya firman Tuhan menasihati kita. Dalam Roma 4 ayat 17 dikatakan bahwa Allah memanggil apa yang belum ada seolah sudah ada. Kenapa? Karena dia akan memiliki apa yang dia ucapkan. Jadi Roma 4 ayat 17 mengatakan mengenai Tuhan, bahwa Tuhan itu call those things which be not as though they were. Tuhan memanggil yang belum ada seolah-olah sudah ada. Ya, jadi seperti orang berkata, firman Tuhannya berkata oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Ya, nah kita berkata, saya sehat sempurna oleh bilur-bilur Yesus. Saya sehat sempurna. Saya katakan tadi, izinkan firman Tuhan membentuk gambaran, ya, mengenai diri kita, dan biarkan itu memenuhi hati kita. Tidak peduli sejauh apapun gambaran itu dari kenyataannya saat ini. Sebab apa yang memenuhi hati kita, keluar dari mulut kita, itu kemudian akan menjadi barang yang baik, termanifestasi dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jadi Tuhan memanggil apa yang belum ada seolah sudah ada. Untuk apa? Ibrani 11 ayat 3 mengatakan, through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. The worlds were framed by the word of God. Dunia ini dibentuk, were framed, dunia ini dibentuk by the word of God, oleh perkataan Tuhan. Dunia ini dibentuk oleh perkataan Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dengan kata lain, kata-kata kita akan membentuk dunia kita. Kalau kata-kata kita itu mengucapkan apa yang Tuhan katakan, maka apa yang Tuhan ucapkan itu yang akan kemudian terbentuk dalam hidup kita. Kalau kata-kata kita mengucapkan apa yang dunia katakan, yang sudah dipengaruhi oleh kematian, kuasa kematian, dan proyeksi kematian yang iblis rancangkan bagi umat manusia selama ribuan tahun, maka itu juga yang akan terbentuk dalam hidup kita. Jadi, kita sudah memahami 5 prinsip firman Tuhan ini. Maka kita dapat memahami apa yang membuat masa depan seseorang terpenjara oleh masa lalunya. Ya,
Ketika seseorang mengizinkan masa lalunya atau masa kini, saat ini, itu membentuk gambaran, "Oh, beginilah saya akan terus begini." Ya, dia, "Wah, nggak bisa maju, wah, ini masa yang susah, wah, 2020 ini tahun yang susah, semuanya mundur, bisa apa di tahun 2021, ya paling mungkin ya kalau ini mungkin baru 5 10 tahun lagi." No, jangan biarkan gambaran yang dunia mau masukkan kepada Anda terima. Anda biarkan itu masuk, membentuk gambaran dalam diri Anda, jangan. Ya, ketika Anda biarkan itu, dia akan keluar dari perkataan Anda, dan Anda akan memiliki apa yang Anda ucapkan. Itu sebabnya Amsal pasal 6 ayat 2 mengatakan, "Engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu." Engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ya, saya katakan tadi, gambaran yang memenuhi hati kita mengenai masa ini, membentuk dalam diri kita gambaran mengenai masa depan kita. Oh, berarti masa depan saya akan seperti ini, karena kita terima gambaran dari masa kini. Ya, dan kemudian kita biarkan itu membentuk, mencetak gambar dalam diri kita mengenai diri kita di masa depan. Dan kemudian itu keluar dari mulut kita, karena apa yang dalam hati pasti meluap keluar. Ya, dan apa yang terjadi? Orang yang berbendaran hatinya jahat akan keluar barang yang jahat. Demikianlah orang itu terperangkap, ya, terjerat oleh perkataan mulutnya, tertangkap dalam perkataan mulutnya. Itu akhirnya membentuk masa depannya, sehingga masa depannya mengalami stagnasi. Masa depannya akan sama seperti hari ini, tidak ada kemajuan. Akan terus begitu. Kenapa? Karena gambaran yang salah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terutama di tahun yang sukar ini. Ya, tahun yang sukar ini, Tuhan punya perkataan yang luar biasa untuk tahun depan. Dan perkataan itu perkataan yang sangat luar biasa baik. Nah, saya akan sampaikan itu di tahun baru nanti. Saya akan sampaikan bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat Anda. Dan apa yang Anda alami di tahun ini tidak mempengaruhi. Dan jangan biarkan itu mempengaruhi apa yang bisa Anda alami di tahun 2021. 2021 akan menjadi tahun yang luar biasa, yang tidak akan sama dengan tahun ini. Apapun yang Anda alami tahun ini, jangan biarkan itu membentuk cetakan mengenai diri Anda, mengenai beginilah diriku yang akan terjadi di masa depan. Jangan biarkan itu. Pelihara mulut dan lidah Anda. Amsal 21 ayat 23 mengatakan, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran." Haleluya. Ini bukan soal menjaga bicara dengan baik dan sopan, tapi soal menjaga mulut kita dari mengucapkan masa kini seolah itu yang akan terjadi di masa depan, atau bahkan lebih buruk dari masa kini. Ucapkan apa yang firman Tuhan katakan mengenai masa depan kita. Izinkan firman itu membentuk gambar dalam diri kita mengenai diri kita dan masa depan kita. Simpan itu di dalam lubuk hati kita. Simpan gambar itu dalam hati kita. Biarkan gambar itu, imajinasi itu, impian itu memenuhi hati kita sepenuh-penuhnya. Sehingga itu kemudian meluap keluar dan melepaskan kita dari penjara stagnasi, penjara masa depan yang sama terus dengan masa kini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan tutup dengan beberapa ayat firman Tuhan. Amsal 12 ayat 6 dikatakan, "But the mouth of the upright shall deliver them." Mulut orang benar akan membawa kelepasan kepada orang itu. Apa yang akan membawa kelepasan buat hidup Anda? Apa yang akan membuat terobosan buat masa depan Anda? Apa yang akan membuat terobosan untuk tahun 2021 buat Anda? Mulutmu, perkataanmu. Mulut orang benar akan membawa kelepasan kepada orang itu. Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Amsal 12 ayat 14, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Haleluya. Amsal 12 ayat 18, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi kesembuhan juga datang lewat lidah. Hidup dan mati dikuasai lidah, tadi firman Tuhan katakan. Amsal 13 ayat 3, siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Amin. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Jaga mulut kita dari mengucapkan hal-hal yang jahat. Ya, saat kita semakin mendekati tahun yang baru, Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya untuk mulai hari ini, mulai bentuk masa depan, mulai bentuk 2021.
sebagaimana firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan shalom. Shalom itu artinya everything is fine, everything is fulfilled, nothing missing, nothing broken, everything is good, everything is supplied. Ya, shalom, damai sejahtera, rancangan segala sesuatunya baik, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mendekati akhir tahun 2020 dan kita akan segera memasuki 2021. Izinkan firman Tuhan memberikan gambar yang baik mengenai masa depan kita. Gambar shalom, gambar damai sejahtera, bukan kecelakaan, gambar kelimpahan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, terus jaga itu ada di depan mata Anda. Lihat terus dirimu sebagaimana firman Tuhan tunjukkan dalam rancangan damai sejahtera itu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, membentuk stubborn faith, iman yang keras kepala itu tadi. Memenuhi hatimu sepenuh-penuhnya, sehingga itu meluap dalam setiap perkataan dan membentuk masa depan kita. Frame your world, membentuk duniamu, membentuk masa depanmu. Sebab kita akan memakan buahnya. Kenapa? Karena Yesus berkata, Dia akan memiliki apapun yang dikatakannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya akan berdoa untuk segala kebutuhan yang mungkin Anda miliki. Mari buka kedua tangan Anda kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, aku memperkatakan segala kebutuhanmu dipenuhi oleh Tuhan menurut kekayaannya di dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus, Tuhan membuka terobosan, jalan keluar bagimu. Tuhan membuka pintu-pintu yang tertutup. Tuhan membuka kesempatan-kesempatan yang baru. Tuhan memberikan kepadamu kara di dalam nama Yesus. Sehingga keajaiban terjadi, kesempatan baru, terobosan terjadi atas hidupmu, atas usahamu, atas ekonomimu, atas rumah tanggamu dalam nama Yesus. Untuk Anda yang sakit, taruhkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Atau kalau tidak terjangkau, buka saja tanganmu kepada Tuhan, tetap buka kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, aku perkatakan oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, aku perintahkan dalam nama Yesus, setiap kuasa sakit penyakit dihancurkan kuasanya atas tubuh setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus, iblis angkat semua gejala yang kamu coba taruhkan dalam tubuh orang-orang ini. Dan dalam nama Yesus, aku perkatakan kesehatan ilahi yang sempurna, kesembuhan yang sempurna, pemulihan sempurna, dalam nama Yesus, atas setiap orang yang mendengar pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda memiliki permohonan doa, atau Anda memiliki kesaksian, Anda dapat kirimkan ke alamat email ini. Kami akan mendoakannya, dan kesaksian Anda akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Karena apa yang Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena pada busanya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu setiap kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu, yang ada hanyalah berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor. Apa yang sudah mau dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau, dan Tuhan memperlihatkan padamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Tidak ada sakit penyakit, pandemi, apapun juga mendekat kepadamu dan kepada kemah kediamanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kepadamu kara demi kara, sehingga kebajikan kekurangan belaka mengikutimu seumur hidupmu. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.